Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dewi Trias. Iklan coklat rasa krim vanila. Susnya kopong jadi dalamnya itu bisa terisi full seperti ini. Kali ini saya akan share gimana caranya bikin sus itu bisa ngembang, kopong, dan nggak kempes lagi setelah mengembang. Jangan lupa tonton hingga akhir. Langkah pertama kita bikin adonan kulit susnya dulu. Masukkan 200 ml air. Kita kasih setengah sendok teh garam dan setengah sendok makan gula pasir. Untuk menteganya ini kita pakai 60 gram. Lanjut kita masak sampai si larutan mentega ini mendidih. Jadi nggak cuman sekedar dia itu meleleh ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini dan tidak ada lagi mentega yang menggumpal, lanjut kita akan masukkan tepung dan baking powdernya. Tapi sebelum itu kita bisa kecilkan api atau dimatikan juga boleh biar proses ngaduknya itu nggak gupuh nanti ya. Sebelum dimasukkan kita mix dulu antara baking powder dan tepung, lalu kita masukkan. Nah, ini posisinya api mati ya teman-teman. Lanjut kita aduk sampai tidak ada tepung yang belum tercampur dengan baik. Sudah tidak ada lagi tepung yang itu bergerindil dan berbentuk kalis. Kalau masih ada tepung yang bergerindil tidak perlu khawatir, diaduk aja terus seperti ini, nanti juga bakalan kalis. Nah, kalau sudah berbentuk kalis seperti ini, kita bisa nyalakan apinya di api kecil saja, lalu kita masak sambil bolak-balik seperti ini. Tujuannya untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam adonan kulit sus. Karena salah satu faktor yang bikin kue sus itu kempes setelah dia mengembang atau dia susah ngembang atau kue sus yang gagal itu adalah adanya kadar air yang cukup tinggi di adonan kulit sus sebelum dia dicampur dengan telur. Nggak perlu waktu lama, mungkin sekitar setengah sampai 1 menit, lalu kita bisa pindahkan dia ke tempat plastik seperti ini agar si panasnya itu cepat hilang. Lanjut kita akan segera mencampurnya dengan telur. Karena kalau mencampur telur dalam kondisi adonan yang panas, si telur itu bisa matang terlebih dahulu. Nah, ini nggak nunggu dingin nih suam-suam kuku, kita bisa mulai campurkan telurnya satu persatu. Ciri-cirinya kalau adonan sudah tercampur baik dengan telur adalah si adonan itu nggak lari-lari seperti ini. Jadi dia itu menyatu jadi satu antar adonan dan dengan telurnya juga. Nah, ini sudah mulai menyatu. Lanjut kita masukkan telur yang berikutnya. Lakukan proses yang sama sampai telur yang ketiga. Nah, ini dia telur yang terakhir. Jadi totalnya ada 3 butir telur. Nah, khusus untuk telur yang ketiga ini kita mengaduknya agak lebih lama dari telur pertama dan kedua untuk memastikan bahwasanya si adonan kulit sus ini sudah tercampur dengan baik sama si telur, sehingga tidak ada lagi kocokan telur yang di pinggir-pinggir seperti ini yang belum tercampur dengan baik. Untuk lama mengaduknya tuh variatif, tergantung kekuatan tangan masing-masing. Nah, ini tadi saya kerjakan sekitar 10 menitan. Kalau sudah selesai kita bisa masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak ada di rumah bisa juga pakai sendok. Jadi pakai sendok diambil lalu langsung ditaruhkan ke loyang, atau pakai 2 sendok sehingga membentuk bulat juga nggak masalah. Cuman karena kali ini kita bikin eclair yang bentuknya panjang-panjang, maka kita butuh piping bag seperti ini. Jangan lupa di stage ini kita bisa mulai panaskan oven sebelum memanggangnya. Panaskan di suhu 210 derajat Celcius selama 10 menit. Kenapa ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu? Karena ketika adonan susnya itu dimasukkan, kondisi oven harus dalam kondisi panas dan panasnya tuh stabil. Dengan kekuatan panas yang stabil itulah yang bikin kue sus itu bisa ngembang. Next, siapkan loyang yang sudah diolesin margarin tipis-tipis, lalu semprotkan dengan cara seperti ini.
Sebenarnya untuk membentuk lurus dan memanjang seperti ini saya juga butuh latihan. Jadi pada prinsipnya kita itu nekennya harus stabil, nggak boleh berhenti di tengah-tengah karena itu bisa menyebabkan dia menggembung atau menyempit di bagian tengah-tengahnya sehingga dia kurang rapi aja. Lalu untuk memutusnya kita nggak perlu menekan di ujung atau diputer seperti ini agar si adonan susnya itu berhenti, atau dipotong dengan gunting pun juga bisa, atau dengan spatula juga bisa. Nggak masalah kalau ujungnya nanti agak berantakan karena di akhir kita akan merapikannya. Caranya kita bisa basahin ujung jari kita dengan sedikit saja air, lalu tinggal kita rapikan ujung-ujungnya seperti ini. Fungsi air itu biar tangan kita nggak lengket dengan adonan, tapi nggak perlu banyak-banyak karena nanti bisa menghambat si adonan ini untuk mengembang. Setelah ujungnya rapi dan juga lurus, kita bisa oven di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Lalu setelah 20 menit kita bisa turunkan suhunya menjadi 180 atau 190 derajat Celcius. Kita oven lagi selama 15 menit. Disesuaikan saja dengan karakter oven teman-teman yang ada di rumah pada dasarnya, karena tiap oven itu punya karakter panas yang berbeda, sehingga tinggal disesuaikan saja. Untuk besarannya suhunya sekitar segitu. Ini dia hasilnya setelah dipanggang. Kita bisa lihat warnanya cakep, untuk bagian bawahnya juga nggak gosong. Penting banget diperhatikan pada saat proses pemanggangan, kita tidak boleh membuka tutup oven selama proses pemanggangan berlangsung. Dan setelah proses pemanggangan selesai, biarkan si sus ini berada di dalam oven sekitar 5-10 menit baru bisa dikeluarkan. Nah, itulah sedikit tips biar sus itu nggak kempes setelah dia mengembang. Next, kita bikin isian krimnya. Campur 75 gram whipped cream bubuk dengan 150 ml air es, atau dengan perbandingan 1:2. Lalu kocok hingga dia berbentuk krim. Sebenarnya untuk isian sesuai selera, bisa juga pakai krim seperti ini atau pakai fla. Nah, krimnya sudah jadi, lanjut kita bikin topping coklatnya. Lelehkan 100 gram coklat batangan atau DCC dengan cara di steam seperti ini, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Sambil menunggu coklatnya leleh, kita bisa lubangin si susnya ini. Ini saya pakai tusuk sate, saya lubangin di bagian ujung-ujungnya untuk memasukkan krimnya. Nah, kita bisa intip dalamnya kopong. Lanjut kita lubangin yang selainya hingga habis. Bisa juga dilubangin di bagian bawahnya seperti ini. Ini saya lubangin 2 agar si isian coklatnya itu bisa full ya teman-teman. Tinggal kita isi krim, caranya seperti ini. Nah, kalau sudah meluber seperti ini tandanya dia udah penuh. Lanjutkan mengisi sus yang selainnya. Nah, ini dia coklatnya udah leleh. Saya diamkan sekitar 2-3 menit sehingga teksturnya nggak terlalu encer seperti ini. Lanjut, ini saya akan kuas. Kenapa kok saya kuas? Ini salah satu trik aja biar dia lebih irit. Karena kalau kita celup itu membutuhkan coklat yang lebih banyak. Nah, sedangkan kalau dioles seperti ini tuh kan secara bentuk kita bisa lebih rapi dan lebih irit coklat juga. Untuk bagian atasnya saya hiasin dengan topping kacang, bisa juga pakai taburan gula halus atau polos coklat aja juga boleh. Lanjutkan prosesnya hingga habis. Ini dia eclair coklat dengan isian krim vanilla. Isiannya full karena susnya mengembang dengan baik. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.